Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fadil Muhammad Al-Kausar selaku moderator. Di sini kelompok kami akan menjelaskan tentang pernikahan beda agama yang akan dibawakan oleh saya sendiri, Fadil Muhammad Al-Kausar. Teman saya bernama Fatkur Rahman, yang ketiga ada Galesan Diaji, dan yang keempat ada Titin. Ya, untuk materi yang pertama yakni pandangan Islam tentang pernikahan beda agama, dan yang kedua tentang pendapat fuqaha tentang pernikahan beda agama, dan yang ketiga adalah ketentuan undang-undang. Oke, langsung saja ke materi yang pertama yakni pandangan Islam tentang pernikahan beda agama. Pernikahan beda agama adalah pernikahan yang dilangsungkan antara pasangan yang berbeda agama satu sama lain. Pandangan Islam dalam pernikahan beda agama antara lain sebagai berikut. Perempuan beragama Islam menikah dengan laki-laki non-Islam. Hukum perempuan beragama Islam menikah dengan laki-laki non-Islam adalah jelas-jelas dilarang atau haram. Dalil yang digunakan untuk larangan menikahnya muslimah dengan laki-laki non-Islam adalah surat Al-Baqarah ayat 221. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tankihul musyrikati hatta yu'min wala matum mu'minatun khairum min musyrikatin wala ajabatkum wala tunkihul musyrikina hatta yu'minu wala abadum mu'minun khairum min musyriki walau ajabakum ulaika yad'una ilan nari wallahu yad'u ilal jannati wal maghfirati bi'idni wa yubayyinu ayati linnasi la'allahum yatadakkarun. Artinya, dan janganlah kamu nikahi perempuan musyrik sebelum mereka beriman. Sungguh hamba saya perempuan yang beriman lebih baik daripada perempuan musyrik meskipun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu nikahkan orang laki-laki musyrik dengan perempuan yang beriman sebelum mereka beriman. Sungguh hamba saya laki-laki yang beriman lebih baik daripada laki-laki musyrik meskipun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka sedangkan Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izinnya. Allah menerangkan ayat-ayatnya kepada manusia agar mereka mengambil pelajaran. Jadi wanita muslimah dilarang atau diharamkan menikah dengan non-muslim apapun alasannya. Hal ini sebagaimana dinyatakan dalam Al-Quran di atas. Bisa dikatakan jika seorang muslimah memaksakan dirinya menikah dengan laki-laki non-Islam, maka akan dianggap berzina. Laki-laki beragama Islam menikah dengan perempuan non-Islam. Pernikahan seorang lelaki muslim dengan perempuan non-Islam terbagi atas dua macam. Satu, lelaki muslim dengan perempuan ahli kitab. Yang dimaksud dengan ahli kitab di sini adalah agama Nasrani dan Yahudi atau agama Samawi. Hukumnya boleh dengan dasar surat Al-Maidah ayat 5. Bismillahirrahmanirrahim. Al-yawma uhilla lakumut thayyibat wa ta'amul ladzina utul kitaba hillul lakum wa ta'amukum hillalahum wala muhsanatu minal mu'minati wal muhsanatu minal ladzina utul kitab min qablikum idza ataitumuhunna ujurahunna muhsinina ghayra musafihina wala mutahidi ahdan wa ma yakfur bil imani faqad habita amaluhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Artinya pada hari ini dihalalkan bagimu segala yang baik makanan sembelihan. Ahli kitab itu halal bagimu dan makananmu halal bagi mereka, dan dihalalkan bagimu menikahi perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara perempuan yang beriman dengan
perempuan beriman dan perempuan-perempuan menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi kitab sebelum kamu. Apabila kamu membayar mas kawin mereka untuk menikahinya tidak dengan maksud berzina dan bukan untuk menjadikan perempuan piaraan. Barang siapa kafir setelah beriman maka sungguh sia-sia amal mereka dan di akhirat dia termasuk orang-orang yang rugi. Dari Ibnu Umar bahwa pernah ia ditanya orang tentang laki-laki muslim kawin dengan perempuan Nasrani atau Yahudi. Jawabannya, Allah mengharamkan orang-orang mukmin kawin dengan perempuan musyrik. Sedangkan menurut saya tidak ada perbuatan musyrik yang lebih besar daripada perempuan yang mengatakan Isa sebagai Tuhannya atau salah seorang oknum Tuhan. Kata Qurtubi, Nuhais berkata, pendapat ini menyimpang dari pendapat kelompok besar yang telah dijadikan hujjah. Sebab yang berpendapat halal kawin dengan perempuan ahli kitab terdiri dari golongan sahabat dan tabi'in. Dari golongan sahabat diantaranya Utsman, Tolha, Ibnu Abbas, Jabir dan Hudzaifah. Dari golongan tabi'in diantaranya Sa'id bin Musayyab, Sa'id bin Jubair dan lain-lain. Makruhnya nikah dengan perempuan ahli kitab. Nikah dengan perempuan ahli kitab sekalipun boleh tapi dianggap makruh karena adanya rasa tidak aman dari gangguan-gangguan keagamaan bagi suaminya atau bisa saja ia menjadi alat golongan agama. Jika perempuan dari golongan ahli kitab yang bermusuhan dengan kita maka dianggap lebih makruh lagi sebab berarti akan memperbanyak jumlah orang yang akan menjadi musuh kita. Bahkan segolongan ulama memandang haram nikah dengan perempuan ahli kitab yang memusuhi kita ini. Dua laki muslim dengan perempuan non ahli kitab. Untuk kasus ini banyak ulama yang melarang dengan dasar surah Al-Baqarah ayat 222 yang artinya, dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik dengan wanita-wanita mukmin sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik walaupun menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izinnya. Namun jumhur ulama tetap mengatakan bahwa wanita kitabiyah itu boleh dinikahi meski ada perbedaan dalam tingkat kebolehannya. Namun demikian wanita muslimah yang komitmen dan bersungguh-sungguh dengan agamanya tentu lebih utama dan lebih layak bagi seorang muslim dibanding wanita ahlul kitab. Juga apabila ia khawatir terhadap akidah anak-anak yang lahir nanti, serta apabila jumlah pria muslim sedikit sementara wanita muslimah banyak, maka dalam kondisi demikian ada yang berpendapat haram hukumnya pria muslim menikah dengan wanita non muslim. Dibolehkannya laki-laki muslim menikah dengan wanita ahlul kitab, namun tidak sebaliknya karena laki-laki adalah pemimpin rumah tangga, berkuasa atas istrinya dan bertanggung jawab terhadap dirinya. Islam menjamin kebebasan akidah bagi istrinya serta melindungi hak-haknya dan kehormatan dengan syariat dan bimbingannya. Akan tetapi agama lain seperti Nasrani dan Yahudi tidak pernah memberikan jaminan kepada laki istri yang berlainan agama. Pendapat para fuqaha terhadap pernikahan beda agama. Menurut pandangan mazhab Hanafi, perkawinan antara beda agama terdiri dari beberapa hal, yaitu yang pertama, perkawinan antara pria muslim dengan wanita non-muslim atau musyrik, hukumnya adalah haram mutlak. Yang kedua, perkawinan antara pria muslim dengan wanita ahlul kitab atau wanita Yahudi dan Nasrani, hukumnya mubah atau boleh. Menurut mazhab Hanafi, yang dimaksud dengan ahlul kitab adalah siapa saja yang mempercayai seorang nabi dan kitab yang pernah diturunkan Allah Subhanahu wa taala, termasuk juga orang yang percaya kepada Nabi Ibrahim alaihissalam dan suhufnya, dan orang yang percaya kepada Nabi Musa alaihissalam dan kitab Zaburnya. Maka wanitanya boleh dikawini. Menurut pandangan mazhab Syafi'i berpendapat bahwa perkawinan beda agama adalah boleh, yaitu menikahi wanita ahlul kitab.
Akan tetapi, termasuk golongan wanita ahlul kitab menurut madhab Syafi'i adalah wanita-wanita Yahudi dan Nasrani keturunan orang-orang bangsa Israel, dan tidak termasuk bangsa lainnya. Sekalipun termasuk penganut Yahudi dan Nasrani, alasan yang dikemukakan madhab ini adalah yang pertama karena Nabi Musa alaihissalam dan Nabi Isa alaihissalam hanya diutus untuk bangsa Israel dan bukan bangsa lainnya. Yang kedua, lafadz min qalbikum atau umat sebelum kamu pada surat Al-Maidah ayat 5 menunjukkan kepada dua kelompok golongan Yahudi dan Nasrani, yaitu bangsa Israel. Menurut madhab ini, yang termasuk Yahudi dan Nasrani adalah wanita-wanita yang menganut agama tersebut sejak Nabi Muhammad sebelum diutus menjadi Rasul, yaitu semenjak sebelum Al-Quran diturunkan. Menurut madhab Hambali mengemukakan bahwa perkawinan beda agama adalah haram apabila wanita-wanita yang dikawini itu wanita musyrik. Akan tetapi, boleh menikahi wanita Yahudi dan Nasrani. Madhab ini lebih cenderung mendukung pendapat Imam Syafi'i. Tetapi madhab Hambali ini tidak membatasi tentang ahlul kitab. Menurut pendapat madhab ini, bahwa yang termasuk ahlul kitab adalah yang menganut agama Yahudi dan Nasrani sejak saat Nabi Muhammad belum diutus menjadi Rasul. Selanjutnya, menurut pandangan madhab Maliki. Madhab Maliki berpendapat bahwa perkawinan beda agama mempunyai dua pendapat, yaitu yang pertama, menikah dengan kitabiyah hukumnya makruh, baik dhimmiyah atau wanita-wanita non-muslim yang berada di wilayah atau negara yang tunduk kepada hukum Islam, maupun harbiyah. Namun, makruh menikahi wanita harbiyah lebih besar. Akan tetapi, jika dikhawatirkan bahwa si istri yang kitabiyah ini akan mempengaruhi anak-anaknya dan meninggalkan agama ayahnya, maka hukumnya haram. Yang kedua, menikah dengan kitabiyah hukumnya boleh karena ayat tersebut tidak melarang secara mutlak. Metodologi berpikir madhab Maliki ini menggunakan pendekatan Sadd al-Zaroi atau menutup jalan yang mengarah kepada kemafsadatan. Jika dikhawatirkan kemafsadatan yang akan muncul dalam perkawinan beda agama, maka akan diharamkan. Ketentuan dalam undang-undang nikah beda agama. Perkembangan kontemporer manusia dalam meresmikan pasangan hidup itu diatur dalam UU nomor 1 tahun 74 tentang perkawinan. Akan tetapi perkembangan zaman menuntun pada permasalahan baru, yaitu perkawinan beda agama. Sebelumnya berlaku UU nomor 1 tahun 74 tentang perkawinan beda agama termasuk dalam jenis perkawinan campuran. Adapun perkawinan campuran itu diatur dalam Regeling of the Gemeentehuwet tahun 1898 nomor 158 yang biasanya disingkat dengan GHR. Dalam pasal 1 GHR ini disebutkan bahwa perkawinan campuran itu perkawinan antara orang-orang Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan. Terus dalam rumusan ini bahwa tidak ada perkawinan luar hukum masing-masing agama dan kepercayaan. Hal senada diterapkan pada pasal dalam Instruksi Presiden nomor 1 tahun 91 tentang kompilasi hukum Islam. Itu isinya terhadap pasal 4, perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat 1 UU nomor 1 tahun 74 tentang perkawinan. Terus pasal 40 dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena keadaan tertentu. Terus pasal 44 seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam. Terus pasal 61 tidak sekufu tidak dapat dijadikan alasan untuk mencegah perkawinan kecuali tidak sekufu karena perbedaan agama atau
ikhtilaf al-din. Jadi menurut hukum positif yang berlaku yaitu UU nomor 1 tahun 74 tentang perkawinan tidak mengenal perkawinan beda agama, sehingga pernikahan beda agama belum bisa diresmikan di Indonesia. Pernikahan pasangan beragama Islam dicatatkan di kantor urusan agama, dan pernikahan pasangan beragama selain Islam dicatatkan di kantor catatan sipil. Terima kasih telah memperhatikan video ini sampai selesai. Kami dari kelompok 1 pamit undur diri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.